Kita perhatikan contoh soal yang pertama. Sebuah kisi memiliki 12.500 garis per sentimeter. Seberkas cahaya sinar monokromatis datang tegak lurus pada kisi. Jika spektrum maksimum orde pertama membentuk sudut 30 derajat dengan garis normal kisi, tentukanlah panjang gelombang sinar dalam satuan meter. Kita buat penyelesaiannya. Dari keterangan soal disebutkan N sama dengan 12.500 per satuan sentimeter. Nah, kemudian jika kita perhatikan yang ditanya adalah panjang gelombang dengan satuan meter, maka satuan N ini yang masih dalam sentimeter kita harus ubah menjadi satuan meter. Berarti sama dengan 12.500 dibagi dengan 10 pangkat negatif 2 meter akan sama dengan 1,25 kali 10 pangkat 6 per meter. Kemudian sudut deviasi theta sama dengan 30 derajat dan orde maksimum N itu sama dengan orde pertama, berarti N sama dengan 1. Persamaan interferensi maksimum atau garis terang ya sama dengan D sinus theta sama dengan N dikali dengan lambda. Kemudian D ini yang menyatakan tetapan kisi kita ganti atau kita hubungkan dengan N yang ini. Maka persamaannya menjadi 1 per N dikali sinus theta sama dengan N dikali dengan lambda. Kemudian orde N dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi yang kita gunakan di sini adalah orde yang pertama, yaitu N sama dengan 1. Kemudian dari persamaan ini kita bisa membuat langsung persamaan menentukan panjang gelombang lambda, di mana lambda akan sama dengan sinus theta dibagi dengan orde dikalikan dengan N. Kita masukkan nilai daripada theta, kemudian orde dan juga banyaknya garis per satuan meter. Maka lambda akan sama dengan sinus 30 dibagi dengan 1 dikali 1,25 kali 10 pangkat 6 per meter. Maka satuan meter ini nanti akan naik ke atas, maka panjang gelombang yang kita cari itu pasti bersatuan meter. Maka lambda akan sama dengan 0,5 yaitu sinus dari 30 ya. Kemudian yang di bawah ini 10 pangkat 6 kita naikkan ke atas menjadi 10 pangkat negatif 6 dibagi dengan 1,25. Hasilnya sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 7 dalam satuan meter. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Seberkas sinar monokromatis dengan panjang gelombang 400 nanometer datang tegak lurus pada kisi. Jika terang ke-6 membentuk sudut theta, di mana tangen theta diberitahukan 3/4, tentukanlah jumlah garis per sentimeter kisi. Kita buat penyelesaiannya. Dari keterangan soal, lambda itu bersatuan nanometer ya. Kemudian kita harus ubah menjadi satuan sentimeter. Kita ikuti dengan pertanyaan yang di sini disebutkan jumlah garis per satuan sentimeter. Kemudian orde yang diberitahukan adalah orde ke-6, berarti N sama dengan 6. Persamaan interferensi maksimum ya sama dengan 1 per N dikalikan dengan sinus theta sama dengan N dikali dengan lambda. Kita perhatikan terlebih dahulu ya. Di soal diberitahukan adalah nilai tangen theta, sedangkan persamaan ini kita butuh nilai daripada sinus theta. Untuk menentukan sinus theta, kita pergunakan sebuah segitiga siku-siku. Di sini kita buat sudut tetanya, maka tangen theta itu adalah perbandingan sisi di depan sudut terhadap sisi samping, berarti 3/4, sehingga sisi miring ini sama dengan 5. Maka sinus theta yaitu kita peroleh 3/5 ya. Kemudian untuk menentukan N dari persamaan ini akan sama dengan sinus theta dibagi dengan N dikali dengan lambda. Maka N akan sama dengan sinus theta 3/5 dibagi dengan orde 6. Berarti 6 dikali 4 kali 10 pangkat negatif 5 cm. Maka jumlah garis per sentimeter kisi kita peroleh sama dengan 2500 garis per sentimeter kisi. Kita perhatikan contoh soal yang nomor 3. Panjang gelombang sinar monokromatis yang diarahkan pada kisi adalah 6000 Armstrong. Jika jarak layar dengan kisi 2 meter dan pada layar terjadi orde gelap ketiga berjarak 1,2 mm dari pusat terang, tentukanlah tetapan kisi. Penyelesaiannya dari keterangan soal, lambda sama dengan 6000 Armstrong.
kita ubah dalam satuan meter, 6 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Kemudian jarak kisi dengan celah L sama dengan 2 meter. Selanjutnya orde ketiga, berarti N sama dengan 3. Dan jaraknya sama dengan 1,2 mm sama dengan 1,2 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Kemudian dari persamaan interferensi minimum di sinus theta itu akan sama dengan N dikurang setengah dikalikan dengan lambda. Di mana sinus theta untuk sudut kecil itu kita buat sama dengan tangen theta. Dan ini sudah kita lakukan ketika kita mempelajari difraksi celah tunggal dan interferensi celah ganda ya. Di mana nilai sinus theta bisa kita gantikan menjadi perbandingan ya jarak garis gelap atau garis terang ke pusat terang, dalam hal ini sama dengan Y terhadap jarak layar dengan celah. Sehingga persamaan ini bisa kita ubah menjadi D dikali Y per L sama dengan N dikurang setengah dikali lambda. Kita masukkan nanti N sama dengan 3. Maka D akan sama dengan L dikali N dikurang setengah dikali lambda dibagi dengan Y. Kita masukkan nilai L, orde, panjang gelombang, dan jarak garis gelap ketiga, yaitu Y terhadap terang pusat. Sehingga D akan sama dengan 2 dikali 3 dikurang setengah dikali lambda 6 kali 10 pangkat negatif 7 dibagi dengan 1,2 kali 10 pangkat negatif 3. Sehingga dari perhitungan ini kita peroleh 25 kali 10 pangkat negatif 4 satuan meter atau sama dengan 2,5 dalam satuan milimeter. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 4. Seberkas cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 900 nanometer menyinari tegak lurus kisi secara tegak lurus yang terdiri dari 200 garis per milimeter. Tentukanlah orde maksimum yang mungkin terlihat pada layar. Kita buat penyelesaiannya. Dari keterangan soal, lambda sama dengan 900 nanometer sama dengan 9 kali 10 pangkat negatif 4 kita samakan dengan satuan panjang yang diketahui di sini ya, jumlah garis per satuan panjang ya, dalam hal ini satuan milimeter, maka panjang gelombang yang diketahui kita ikuti menjadi satuan milimeter ya. Kemudian N sama dengan 200 garis per milimeter. Persamaan interferensi maksimum ya. 1 per N dikali sinus theta sama dengan N dikalikan dengan lambda. Kemudian pertanyaannya adalah orde maksimum. Ya, maksudnya orde yang terbesar yang masih bisa dilihat pada layar. Syaratnya adalah ketika nilai sinus theta ini maksimum ya. Artinya N ini maksimum apabila sinus thetanya maksimum. Dan sinus theta maksimum itu nilainya harus 1 ya. Sehingga kita masukkan sinus theta ke persamaan ini sama dengan 1, maka 1 per N akan sama dengan N dikali dengan lambda. Sehingga N akan sama dengan 1 per N dikalikan dengan lambda. Kita masukkan nilai N yang sudah diketahui ya, 200 garis per milimeter. Kemudian panjang gelombangnya juga. Maka N akan sama dengan 1 per 200 kali 9 kali 10 pangkat negatif 4. Akan sama dengan 100 per 18 sama dengan 5,55. Nah, untuk menentukan orde terbesar, dalam hal ini menentukan orde N, apabila kita memperoleh hasilnya dari perhitungan itu adalah desimal, maka kita harus melakukan pembulatan ke bawah. Maka orde terbesar yang terlihat adalah orde yang kelima. Artinya orde ke-6 itu belum terlihat. Jadi yang terlihat dengan jelas adalah orde yang kelima. Di sini sebagai catatan, jika nilai N ya, orde bilangan desimal ya, maka dilakukan pembulatan ke bawah. Kita perhatikan contoh soal yang nomor 5. Cahaya merah orde maksimum kedua dengan panjang gelombang 6900 Armstrong berimpit dengan cahaya ungu orde maksimum ketiga dari suatu pola difraksi yang menggunakan kisi. Tentukanlah panjang gelombang cahaya ungu. Kita buat penyelesaiannya. Dari keterangan soal, panjang gelombang merah kita buat sama dengan lambda M ya, sama dengan 6900 Armstrong. Kemudian orde untuk cahaya merah kita buat NM sama dengan orde kedua, berarti sama dengan 2. Dan untuk cahaya ungu kita buat ordenya menjadi NU sama dengan orde yang ketiga.
Untuk interferensi maksimum, persamaannya adalah D sinus theta sama dengan N dikalikan dengan lambda. Kemudian lambda dari persamaan ini sama dengan D dikali sinus theta dibagi dengan orde. Kalau kita perhatikan persamaan ini, maka panjang gelombang lambda itu sebanding dengan 1 per orde, ya, sebanding dengan 1 per N. Sehingga kita bisa membuat persamaan atau perbandingan panjang gelombang merah dengan ungu sekarang. Berarti lambda merah, ya, dibagi dengan lambda ungu akan sama dengan 1 per orde merah Nm dibagi dengan 1 per orde ungu, berarti N ungu. Kemudian lambda merah per lambda ungu akan sama dengan perbandingan orde ungu terhadap orde warna merah. Kita masukkan nilai daripada panjang gelombang dan juga ordenya, ya. Lambda ungu sama dengan lambda M, lambda merah, ya, dikali orde merah dibagi dengan orde ungu, maka panjang gelombang sinar ungu akan sama dengan 6900 dikali dengan 2 per 3. Dari perhitungan ini kita peroleh panjang gelombang untuk sinar ungu besarnya sama dengan 4600 Armstrong.